Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Saudara semua bisa memanggil saya dengan Kak Nurul atau Mbak Nurul. Jadi di sini saya akan membersamai kalian pada mata pelajaran sejarah Indonesia beberapa minggu ke depan. Nah, sebelumnya kita harus lihat materi apa saja sih yang akan kita pelajari pada semester ini. Untuk materi yang akan kita pelajari pada semester ini, terutama pada materi Modul 1, menelusuri konsep sejarah itu akan membahas yang pertama tentang pentingnya belajar, yang kedua manusia dan sejarah, yang ketiga berpikir sejarah. Rekam jejak peradaban manusia yang berisikan pertama penelitian manusia purba, yang kedua kemajuan teknologi manusia praaksara. Modul 3 menjelaskan tentang silang budaya lokal dan Hindu-Buddha. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan pertama kita akan membahas tentang pentingnya belajar. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Nah, di sini kita akan membahas Pertama, sejarah mengajarkan pengalaman dan kebajikan terhadap umat manusia. Kita dapat mengetahui kesalahan manusia di masa lalu atau mengetahui kunci keberhasilan pendahulu kita. Nah, masa lalu atau sejarah itu kan ada yang baik, ada yang buruk, di mana yang buruk itu bisa menjadikan suatu itu terjadinya kesalahan pada masa lalu. Nah, melalui kesalahan itu kita dapat memperbaikannya di masa depan atau masa sekarang. Nah, untuk yang keberhasilan kita bisa mencontoh dari masa lalu itu. Nah, mengetahui kesalahan dan kekurangan di masa silam itu berguna agar kita tidak lagi mengulangi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Pada masa penjajahan Belanda, banyak para pahlawan berperang melawan Belanda, tetapi masih gagal. Contohnya itu seperti Cut Nyatin, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Patimura, dan lainnya. Mereka selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda, tetapi di sini mereka selalu gagal dan bahkan ada yang meninggal. Belanda menggunakan politik pecah belah atau mengadu domba antar anak bangsa. Para pejuang belum berhasil untuk bersama-sama melawan Belanda, sehingga perjuangan para pahlawan ini belum berhasil atau masih dikatakan gagal. Hal inilah kemudian dijadikan pengalaman oleh bangsa Indonesia ketika mengubarkan perang kemerdekaan melawan penjajah pada tahun 1945, di mana pada perang kemerdekaan melawan penjajah ini bangsa Indonesia bersatu, berjuang dan berperang secara serentak di seluruh Indonesia. Seperti semboyan yang ada hingga saat ini, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi dalam hal ini kita harus bersama-sama melakukan perlawanan secara serentak agar kita dapat menemukan hasil yang maksimal. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana sih pentingnya kita belajar sejarah. Belajar sejarah itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa sih? Nah, karena sejarah mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di mana sejarah yang ada itu saat ini itu tidak hanya tentang kebaikan saja, tetapi ada yang tentang keburukan dan beberapa hal yang kurang bagus. Nah, melalui hal ini kita dalam belajar sejarah kita harus mengambil hal-hal yang baik dan mengulangi hal-hal yang buruk. Belajar sejarah. Ada beberapa fenomena yang mengaitkan kita tentang pentingnya belajar sejarah. Yang pertama itu ada fenomena ikan lohan, di mana pada tahun 2000-an ikan lohan menjadi ikan yang paling populer atau menjadi primadona di sebuah akuarium, di mana sebelumnya itu ada ikan arwana yang menjadi sangat populer dan banyak digandrungi oleh masyarakat. Nah, ikan lohan ini pada tahun 2000-an itu harganya mencapai ratusan ribu bahkan hingga ratusan juta. Selain benjolan nonong di kepala yang tampak unik, konon yang membuat mahal itu corak pada tubuh atau sisi ikan yang bisa membuat aksara tertentu. Akan tetapi, fenomena ikan lohan ini semakin lama, lambat laun itu berubah, mereka menghilang dan tergantikan oleh fenomena tanaman. Yaitu fenomena bunga gelombang cinta. Pada tahun 2000 hingga 2008-an, bunga jenis anthurium ini pernah ngetop dan diburu banyak penyuka tanaman hias meskipun harganya lebih
bisa sampai puluhan juta. Kini, bunga yang akar dan urat daunnya mempesona banyak orang ini tidak lagi menjadi buruan karena orang ramai membudidayakannya sehingga tak sulit lagi mendapatkannya. Yang ketiga ada fenomena batu akik. Saudara semua masih ingat nggak tahun berapa sih fenomena batu akik ini sangatlah banyak dicari dan digemari oleh masyarakat? Ya, tahun 2015. Bahkan selebritis, pejabat, sampai tukang becak pun semua mengurusi batu akik. Harga batu akik ini pada tahun 2015 sempat melonjak tajam, bahkan mencapai miliaran rupiah. Tetapi setelah lebaran tahun 2015, mendadak batu akik jadi tidak banyak diminati masyarakat lagi, di mana harga batu akik ini turun bebas dan membuat para kolektor ini panik. Di mana para kolektor ini yang berharap batu akik harganya akan semakin meningkat, tetapi malah berkebalikan. Harga batu akik yang turun anjlok menjadikan para kolektor batu akik menjadi panik dan khawatir. Dari beberapa peristiwa sejarah tadi, kita dapat memahami bagaimana pentingnya belajar sejarah. Yang pertama itu ada kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, di mana kita tidak boleh terpengaruh oleh ajakan, berita-berita, dan tindakan seseorang atau kelompok yang mengarahkan pada perpecah belahan antara bangsa. Apalagi sekarang ini banyak berita hoax yang menyebar di sosial media yang mengarahkan pada perpecah belahan. Yang kedua, yaitu kita tidak boleh latah terhadap peristiwa atau fenomena yang ada di masyarakat, seperti fenomena ikan lohan, tanaman gelombang cinta, dan batu akik yang sudah diceritakan tadi, yang dapat menjadikan kita untuk selalu berhati-hati dalam bertindak. Itu tadi materi tentang pentingnya belajar sejarah. Saudara semua sudah mengetahui kan bagaimana sih pentingnya belajar sejarah? Gimana? Belajar sejarah itu sangat penting. Kita dapat mengambil hal-hal baik dalam sejarah dan menghilangkan hal-hal buruk dalam sejarah. Selain itu, dalam belajar sejarah kita dapat ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kita tidak boleh latah terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, bagi saudara semua yang belum bisa memahami atau kurang memahami materi kali ini, dapat bertanya di e-learning SKP. Sekian dari Mbak, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.